Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1613 sampai tahun 1616. Bab 1613 hari yang tak terlupakan, dia tidak boleh hidup, orang ini harus mati. Chen Wenzuo mengertakkan gigi dan meraung, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Jiang Biao. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Jiang Biao menjawab telepon. Apakah kamu sudah menyusul orang itu? Chen Wenzuo bertanya dengan suara rendah. Tuan Chen, kami sedang mengikuti orang ini sekarang, tetapi dia tidak berniat berhenti untuk saat ini, jadi kami telah menunggu kesempatan. Jangan khawatir, Tuan Chen, orang ini pasti tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Jiang Biao dengan cepat menjawab. Bagus. Chen Wenzuo mengangguk ringan, dan kemudian melanjutkan, Jiang Biao, saya tidak peduli berapa harga yang Anda bayar, Anda harus membunuh orang ini untuk saya hari ini, Anda tidak boleh membiarkan orang ini pergi hidup-hidup, dan Anda harus memberi saya tubuhnya. Bawa mengembalikannya, mengerti? Tuan Chen, ini mungkin sulit. Jiang Biao menjawab tanpa daya. Mengapa? Chen Wenzuo bertanya dengan suara rendah. Nona masih di tangan orang itu. Jawab Jiang Biao. Orang ini mengambil hard drive di ruang rahasia, dan bahkan mengintip banyak informasi. Jika hal-hal ini bocor, dampaknya pada keluarga Chen akan sangat mengerikan, jadi meskipun Xiao Wu dikorbankan, dia harus membawa aku mengembalikan barang-barang itu dan membunuh orang ini, apakah kamu mengerti maksudku? Chen Wenzuo mengertakkan gigi dan berteriak dengan nada yang sangat bersemangat. Setelah Jiang Biao mendengar kata-kata Chen Wenzuo, dia tidak bisa menahan keraguan sejenak, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Tuan Chen, saya mengerti maksud Anda. Selamat tinggal. Chen Wenzuo menjawab dengan ringan, lalu menutup telepon. Chen Wenhu memandang Chen Wenzuo tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Menyerah pada Chen Xiaowu sebenarnya adalah keputusan yang sangat menyakitkan bagi Chen Wenzuo. Hanya saja kini Chen Wenzuo tidak punya pilihan lain sama sekali. Chen Wenzuo selalu sangat menyukai Chen Xiaowu. Jika Chen Xiaowu bukan seorang wanita, posisi patriark pasti akan diserahkan kepada Chen Xiaowu. Meskipun Chen Xiaowu adalah seorang wanita, Chen Wenzuo sebenarnya berpikir untuk mewariskan posisi patriark kepada Chen Xiaowu, tetapi premisnya adalah bahwa Chen Xiaowu harus menemukan orang yang cocok untuk dinikahi, tetapi Chen Xiaowu tidak memiliki niat untuk menikah sama sekali. Itu karena dia sama sekali tidak menyukai para pangeran di Yanjing itu. Itu sebabnya Chen Wenzuo menyerah pada Chen Xiaowu dan memilih Chen Tianyi. Namun dalam analisis terakhir, Chen Xiaowu masih menjadi orang yang paling cocok untuk posisi patriark. Hanya saja Chen Wenzuo tidak punya pilihan sekarang, karena Fendi Zanders telah mengambil hard drive Wei Yong, dan Fendi Zanders telah melihat semua informasi keluarga Chen. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, seluruh keluarga Chen akan hancur. Semua orang akan menderita. Di satu sisi adalah Chen Xiaowu, dan di sisi lain adalah seluruh keluarga Chen. Chen Wenzuo hanya bisa memilih keluarga Chen dan menyerahkan Chen Xiaowu. Wenhu, menurutmu keputusanku kali ini benar? Chen Wenzuo menoleh untuk melihat Chen Wenhu, dan bertanya pada Chen Wenhu dengan suara rendah. Saya tidak tahu. Chen Wenhu menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jika situasinya sama, apa yang akan kamu pilih? Chen Wenzuo terus bertanya. Aku mungkin akan mengambil keputusan yang sama denganmu, lagi pula, kita tidak boleh kalah dalam situasi ini. Jawab Chen Wenhu setelah ragu-ragu beberapa saat. Hanya ada satu hal yang tidak dapat saya pahami sekarang, bagaimana orang itu memasuki ruang rahasia. Chen Wenzuo mengerutkan kening dan berkata. Seharusnya Xiao Wu yang membawanya masuk. Jawab Chen Wenhu. Chen Wenzuo terkejut sesaat ketika dia mendengar kalimat ini, dan kemudian berjalan menuju luar ruang rahasia. Saat ini, Chen Wenhu dan Chen Wenzuo mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Fendi Zanders tidak melihat file lain setelah memasuki ruang rahasia, dan dia hanya datang ke sini kali ini untuk mengambil hard drive Wei Yong. Sisi lain. Setelah Fendi Zanders pergi dari Chen's Manor, dia berkendara lurus ke arah pusat kota Yanjing. Saat ini Fendi Zanders masih sangat gugup, karena dia tahu bahwa dia sama sekali tidak aman. Jiang Biao dan yang lainnya selalu mengemudi di belakang Fendi Zanders. Mobil Fendi Zanders hanyalah Mercedes-Benz biasa, dan mobil Jiang Biao serta yang lainnya telah dimodifikasi, jadi tidak peduli seberapa cepat Fendi Zanders mempercepat, dia tidak dapat menyingkirkan mobil di belakangnya. Hanya saja Fendi Zanders selalu mengubah rute, sehingga mobil di belakang tidak mungkin bisa melewati Fendi Zanders. Fendi Zanders sekarang tidak hanya perlu berpacu dengan Jiang Biao, tetapi juga perlu mengamati situasi Chen Xiaowu. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Chen Xiaowu bukanlah wanita yang mudah, dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Xiaowu. Baru saja Fendi Zanders memotong leher Chen Xiaowu dengan belati. Meski pendarahannya sudah berhenti sekarang, darahnya juga menodai pakaian Chen Xiaowu menjadi merah. Chen Xiaowu duduk di kopilot dengan ekspresi jelek yang tidak biasa di wajahnya. Nona Chen, saya menyarankan Anda sebaiknya tidak mempermainkan saya. Anda pasti mempunyai tujuan lain datang ke ruang rahasia hari ini.
Jika Anda tidak ingin Chen Wenzuo mengetahui bahwa Anda memasuki ruang rahasia sebelum saya, maka kamu selalu jujur berdoa dalam hatiku agar aku bisa menyingkirkan orang-orang ini. Selama aku aman, kamu bisa aman. Fendi Zanders berbisik kepada Chen Xiaowu. Apa yang kamu lakukan di kamar rahasia? Chen Xiaowu bertanya pada Fendi Zanders dengan mata yang sangat tenang. Pada saat ini, Chen Xiaowu sama sekali tidak tampak seperti sandera, dan nada suaranya memberi kesan kepada orang-orang bahwa bos sedang berbicara dengan pengemudi. Apa yang kamu lakukan di kamar rahasia? Fendi Zanders bertanya langsung. Chen Xiaowu tertegun sejenak, lalu berkata dengan ringan, jawab pertanyaan saya dulu. Aku di sini untuk mencuri. Jawab Fendi Zanders. Aku di sini untuk mencuri barang juga. Chen Xiaowu berkata dengan tenang. Hehe. Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Chen Xiaowu, dan kemudian berkata dengan ringan, menarik sekali mencuri barang dari rumahmu sendiri. Kamu beruntung hari ini. Tanpa aku, kamu tidak akan pernah meninggalkan keluarga Chen. Chen Xiaowu melanjutkan. Kamu juga sangat beruntung. Jika bukan karena aku, fakta bahwa kamu ingin mencuri mungkin akan terungkap, kan? Fendi Zanders menjawab langsung. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, memandang Fendi Zanders dan bertanya, siapa namamu? Fendi Zanders. Jawab Fendi Zanders. Aku ingat namamu, hari ini adalah hari yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Chen Xiaowu berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, saya telah tumbuh dewasa, tidak ada yang pernah menganiaya saya, dan tidak ada yang pernah menyakiti saya, tetapi Anda menganiaya saya hari ini, dan Anda juga menyakiti saya. Aku tidak bermaksud mengganggumu, aku juga berusaha menyelamatkanmu. Fendi Zanders menjawab tanpa daya. Akhir bab ini. Bab 1614. Bab 1614 tidak ada nilai. Saat ini, Fendi Zanders tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong dengan Chen Xiaowu, lagi pula, dia perlu berkonsentrasi untuk berurusan dengan Jiang Biao yang mengikuti di belakangnya. Fendi Zanders sedang mencari kesempatan yang cocok untuk menyingkirkan mobil Jiang Biao. Pokoknya, kamu menganiaya dan menyakitiku. Chen Xiaowu berkata dengan suara rendah. Fendi Zanders menoleh dan menatap Chen Xiaowu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fendi Zanders merasa Chen Xiaowu memang sangat cantik, tetapi dia juga tahu bahwa Chen Xiaowu sangat berbahaya. Menurut informasi yang diperoleh Fendi Zanders, Chen Xiaowu memiliki IQ yang sangat tinggi, metodenya sangat kejam, dan kedalaman kotanya sangat menakutkan, sehingga hampir tidak ada seorang pun di Yanjing yang berani menyinggung wanita ini, Chen Xiaowu. Terkadang Chen Xiaowu mungkin lebih menakutkan daripada Chen Wenzuo. Adapun adik laki-laki Chen Xiaowu, Chen Tianyi, dia benar-benar sia-sia. Dibandingkan dengan Chen Xiaowu, dia seperti surga dan dunia. Kamu banyak bicara untuk memberitahuku bahwa kamu ingin membalas dendam padaku. Fendi Zanders bertanya pada Chen Xiaowu dengan lembut. Ya, aku pasti akan membalasmu di masa depan, jadi sebaiknya kamu berhati-hati. Chen Xiaowu mengangguk dengan sangat tenang. Kenapa kamu memberitahuku ini? Sekarang hidupmu ada di tanganku, aku bisa membunuhmu kapan saja. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Kamu tidak akan membunuhku, kamu hanya seorang pencuri, kamu tidak punya nyali untuk membunuhku, dan membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dan berkata. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Chen Xiaowu, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Karena dia tidak menyangka Chen Xiaowu begitu pintar, dia sepertinya telah mengetahui tujuan sebenarnya Fendi Zanders sejak lama. Fendi Zanders tidak berniat membunuh Chen Xiaowu. Bagaimanapun, tidak ada kebencian antara Fendi Zanders dan keluarga Chen. Fendi Zanders memasuki keluarga Chen untuk mencuri barang guna menangani Wei Yong. Jika ini bukan pilihan terakhir, Fendi Zanders tidak akan membunuh. Kamu belum membunuh siapapun, kan? Chen Xiaowu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Bagaimana kamu tahu? Fendi Zanders bertanya setelah tertegun sejenak. Karena saat kamu menyakitiku barusan, kamu sangat berhati-hati. Kamu tidak tahu seberapa besar kekuatan yang kamu gunakan untuk tidak membunuhku tetapi masih mengancam Chen Wenzuo, jadi menurutku kamu tidak membunuh siapapun. Chen Xiaowu berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat tenang. Ekspresi wajah Fendi Zanders ketika mendengar kata-kata Chen Xiaowu sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka Chen Xiaowu akan mengamatinya dengan cermat. Panggilan. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Nona Chen, saya tidak punya keluhan dengan Anda. Saya sebenarnya tidak ingin menyakiti Anda, dan tentu saja saya tidak ingin membunuh Anda, jadi sebagai selama aku bisa selamat hari ini, aku akan melepaskanmu. Adapun Anda mengatakan bahwa Anda ingin membalas dendam kepada saya di masa depan, saya tidak peduli, karena saya bahkan tidak takut dengan balas dendam keluarga Chen Anda, dan tentu saja saya tidak takut dengan balas dendam Anda. Chen Xiaowu melirik Fendi Zanders dengan acuh tak acuh dan tidak melanjutkan berbicara, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Pada saat yang sama, sebenarnya hanya ada 3 orang di dalam mobil yang ditumpangi Jiang Biao.
Jiang Biao sedang duduk pada kopilot, dan pengemudinya juga merupakan kapten keamanan keluarga Chen bernama Xie Zi, dan satu orang lagi bernama He Gaohua. Ketiga orang ini bisa dikatakan sebagai tiga orang yang paling menakutkan di antara penjaga keamanan keluarga Chen. Meskipun Jiang Biao tahu bahwa Fendi Zanders adalah seorang pejuang, dia merasa jika mereka bertiga bertindak bersama, akan sangat mudah untuk membunuh Fendi Zanders. Bos, situasinya salah. Fendi Zanders ini sepertinya berencana untuk berkendara menuju daerah perkotaan. Xie Zi, yang sedang mengemudi, berteriak dengan penuh semangat, pusat kota. Jiang Biao tidak bisa menahan cemberutnya setelah mendengar kata-kata Xie Zi. Jiang Biao tahu betul di dalam hatinya bahwa begitu Fendi Zanders mengemudikan mobilnya ke daerah perkotaan, tidak akan mudah bagi mereka untuk menyerang Fendi Zanders. Lagi pula, ada begitu banyak orang di daerah perkotaan sehingga tidak nyaman bagi mereka untuk menyerang Fendi Zanders. Apalagi, lingkungan di daerah perkotaan jelas lebih rumit daripada di pinggiran kota, jadi begitu Fendi Zanders memasuki daerah perkotaan, akan sangat sulit bagi mereka untuk membunuh Fendi Zanders. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xie Zi, yang sedang mengemudi, mengerutkan kening dan bertanya. Bisakah kamu menyusul? Jiang Biao bertanya dengan suara rendah. Aku tidak bisa mengejar. Xie Zi menggelengkan kepalanya tanpa memikirkannya, dan melanjutkan, keterampilan mengemudi Fendi Zanders ini sangat bagus. Meskipun mobilnya tidak sebaik milik kita, dia terus mengubah rutenya. Mustahil bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Sia-sia. Jiang Biao mengutuk dengan suara rendah setelah mendengar ini, dan kemudian langsung berteriak, berhenti. Parkir. Setelah Xie Zi mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sedikit bingung. Benar, cepat berhenti. Jiang Biao berteriak. Xie Zi tidak punya pilihan selain menghentikan mobilnya. Jiang Biao membuka pintu dan duduk di kursi pengemudi, sedangkan Xie Zi duduk di kopilot. Keterampilan mengemudi Jiang Biao jauh lebih baik daripada Xie Zi, jadi dia berhasil menyusul Mercedes-Benz milik Fendi Zanders dalam waktu kurang dari beberapa menit. Setelah Fendi Zanders melihat mobil Jiang Biao menyusul, wajahnya tampak sedikit terkejut, karena mobil pihak lain sudah lama tidak menyusul, namun sekarang ia menyalip mobil Fendi Zanders, yang menunjukkan bahwa pihak lain pasti sudah menyusul. Berubah. Orang mengemudi. Fendi Zanders mencoba mempercepat untuk menyingkirkan mobil di belakangnya, tetapi keterampilan mengemudi Jiang Biao sangat baik, tidak peduli seberapa cepat Fendi Zanders mempercepat, dia tidak dapat menyingkirkan Jiang Biao. Ledakan. Saat ini, mobil yang ditumpangi Fendi Zanders bergetar hebat. Mobil Jiang Biao menabrak bagian belakang mobil Fendi Zanders. Ah! Chen Xiaowu menjerit pelan, dan kepalanya terbentur langsung ke kaca depan. Bagaimana caramu mengendarai mobil? Chen Xiaowu menutupi kepalanya dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Seseorang dari keluarga Chen Mu yang menabraknya. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Chen Xiaowu membeku di tempatnya, dengan ekspresi agak terkejut di wajahnya. Karena pada awalnya Jiang Biao dan yang lainnya hanya mengikuti di belakang, namun tidak berani menyerang Fendi Zanders, namun kali ini mereka berinisiatif menyerang Fendi Zanders. Kamu tidak berharga sekarang. Fendi Zanders menghela nafas pelan, lalu melanjutkan, Jiang Biao tahu bahwa kamu ada di dalam mobilku, tetapi dia melihat bahwa aku akan pergi ke kota, jadi dia memilih untuk menyerangku, yang berarti keluarga Chen mungkin sudah menyerah padamu. Kamu cukup beruntung bertemu denganku, jika itu adalah penculik lain, kamu pasti sudah mati sekarang. Chen Xiaowu mau tidak mau tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Dia adalah wanita yang sangat cerdas, jadi tentu saja dia bisa memahami apa yang sedang terjadi. Tapi yang tidak disangka Chen Xiaowu adalah Chen Wenzuo menyerah begitu cepat. Akhir bab ini. Bab 1615 Bab 1615 berjudi. Pada saat ini, ekspresi wajah Chen Xiaowu tampak sedikit kecewa, setelah dia menarik napas dalam-dalam, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Duduklah, mereka bertemu lagi. Kata Fendi Zanders tiba-tiba. Setelah mendengar kata-kata ini, Chen Xiaowu dengan cepat meraih pegangannya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Mobil Jiang Biao kembali menghantam bagian belakang mobil Fendi Zanders. Mobil itu bergetar hebat. Meski kualitas Mercedes-Benz milik Fendi Zanders sangat bagus, namun mobil Jiang Biao di belakangnya adalah mobil modifikasi, sehingga setelah dua kali tabrakan, tidak terjadi apa-apa pada mobil Jiang Biao, bahkan penampilannya pun tidak terjadi. Terjadi perubahan, mobil Fendi Zanders sudah berubah bentuk, roda pun ikut bergeser, yang menyebabkan kecepatan Fendi Zanders melambat. Jika tabrakan terus berlanjut seperti ini, kita berdua akan mati di dalam mobil. Fendi Zanders berteriak pada Chen Xiaowu dengan suara rendah. Setelah Chen Xiaowu mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kupikir aku bisa bertahan hidup dengan mengandalkanmu, tapi aku tidak menyangka Chen Wenzuo ini begitu kejam sehingga dia bahkan tidak peduli dengan putrinya sendiri. Fendi Zanders mengertakkan gigi dan melanjutkan. Ekspresi wajah Chen Xiaowu sangat jelek, karena dia tidak mengharapkan hasil seperti itu pada akhirnya. Saat ini, nyawa Chen Xiaowu terikat pada tubuh Fendi Zanders.
Jika Fendi Zanders selamat, maka Chen Xiaowu dia juga bisa selamat, tetapi jika Fendi Zanders meninggal, maka Chen Xiaowu mungkin mati bersamanya. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Chen Xiaowu bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa berkendara ke tempat dengan jumlah orang sebanyak mungkin. Jika orangnya terlalu banyak, mereka tidak akan berani pergi terlalu jauh. Fendi Zanders dengan enggan menjawab Chen Xiaowu. Saat ini, Fendi Zanders jelas merasa telah memilih orang yang salah. Jika dia memilih untuk menukar sandera untuk membawa Chen Wenzuo keluar, masalahnya tidak akan terlalu merepotkan. Ledakan. Saat ini, mobil Jiang Biao kembali menghantam bagian belakang mobil Fendi Zanders. Kali ini kerusakan pada mobil tampak lebih parah. Fendi Zanders mengetahui bahwa ia mungkin tidak dapat mencapai kawasan perkotaan, karena jika mobilnya ditabrak lagi, mungkin akan langsung hancur. Aku hanya bisa melawan. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya, lalu dia langsung berbalik dan memarkir mobilnya di pinggir jalan. Saat ini, ada sebuah alun-alun besar di depan Fendi Zanders, tetapi karena saat itu hampir jam 12 pagi, dan tempat ini bukan bagian dari daerah perkotaan, sangat sedikit orang yang lewat, tetapi Fendi Zanders tidak punya pilihan lain. Nona Chen, Anda mungkin harus lebih bekerja sama dengan saya. Fendi Zanders berbisik kepada Chen Xiaowu. Bagaimana kamu ingin aku bekerja sama denganmu? Chen Xiaowu bertanya. Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Setelah keluar dari mobil, Fendi Zanders menarik Chen Xiaowu keluar dari mobil, lalu memeluk Chen Xiaowu, dan menempelkan belati di leher ramping Chen Xiaowu. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders tanpa daya, tetapi tidak memilih untuk menolak. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan diam-diam menunggu Jiang Biao dan yang lainnya datang. Saat ini, Fendi Zanders tahu betul bahwa mobilnya telah hancur total, dan bisa mati kapan saja. Mengikuti Chen Xiaowu keluar dari mobil. Sekarang Fendi Zanders sedang berjudi, dia ingin melihat apakah Chen Wenzuo benar-benar berencana menyerahkan putrinya. Seperti kata pepatah, racun harimau tidak memakan keturunannya, namun Fendi Zanders tetap tidak percaya bahwa Chen Wenzuo begitu kejam hingga ia bahkan bisa mengabaikan nyawa putrinya sendiri. Beberapa detik kemudian, mobil Jiang Biao juga berhenti di pinggir jalan. Jiang Biao, Xie Zi dan He Gaohua langsung turun dari mobil. Saat ini, ekspresi wajah ketiga orang tersebut masih sangat gugup, karena mereka bertiga tidak tahu apa yang akan dilakukan Fendi Zanders, sehingga mereka harus terus mengawasi Fendi Zanders. Jiang Biao memandang Fendi Zanders dengan tatapan mata yang luar biasa dingin, karena kemunculan Fendi Zanders menyebabkan Jiang Biao menderita kerugian besar. Bagaimanapun, Jiang Biao adalah kapten tim keamanan, dan Fendi Zanders telah lalai memasuki ruang rahasia, jadi Jiang Biao juga akan diinterogasi setelah kejadian ini. Tetapi jika Jiang Biao dapat membunuh Fendi Zanders, maka Chen Wenzuo mungkin tidak terlalu banyak untuk membahas masalah ini. Dan Fendi Zanders juga terus-menerus memperhatikan Jiang Biao. Dia bisa merasakan bahwa Jiang Biao bukanlah orang yang sederhana. Setidaknya aura Jiang Biao membuat Fendi Zanders merasa sedikit tak terduga, yang menunjukkan bahwa ranah Jiang Biao mungkin sangat tinggi. Kenapa kamu tidak lari? Jiang Biao memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah. Dan Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tanpa ekspresi, apa maksudmu? Apa maksudku, apa kamu tidak tahu di dalam hatimu? Jiang Biao menjawab dengan ringan. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa selama aku bisa pergi dengan selamat, aku akan melepaskan wanita ini, tapi kamu sepertinya tidak ingin melepaskanku. Fendi Zanders melanjutkan. Setelah Jiang Biao mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata dengan ringan, wah, bukankah kamu terlalu naif? Kamu masuk ke ruang rahasia hari ini, dan tempat itu milik keluarga Chen. Tempat terlarang, jadi tidak mungkin kamu pergi hidup-hidup, sejak kamu memasuki ruang rahasia, kamu sudah mati. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuh wanita ini? Jika kamu berani terus mengikutiku, aku akan langsung membunuhnya. Fendi Zanders berteriak keras. Jiang Biao memandang Chen Xiaowu tanpa daya, tetapi tidak berbicara. Dan sikapnya juga menunjukkan bahwa saat ini Chen Wenzuo sudah benar-benar menyerah pada Chen Xiaowu. Jiang Biao tidak mau melakukan ini di dalam hatinya, karena hubungan antara dia dan Chen Xiaowu masih baik. Jika dia bisa menyelamatkan Chen Xiaowu, itu akan menjadi yang terbaik, tetapi jika dia tidak bisa menyelamatkan Chen Xiaowu, Jiang Biao tidak punya pilihan. Dia hanyalah kapten keamanan keluarga Chen, dan dia hanya bisa melakukan apa yang diinginkan Chen Wenzuo. Karena Chen Wenzuo sudah ingin menyerah pada Chen Xiaowu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Apakah Anda berencana untuk memberi bagaimana dengan wanita ini? Fendi Zanders bertanya pada Jiang Biao dengan suara rendah. Jiang Biao menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Chen Xiaowu dan berkata, Nona, orang ini mengambil sesuatu yang sangat penting dari ruang rahasia, jadi Tuan Chen memerintahkan untuk membunuh orang ini apapun yang terjadi. Kamu tidak peduli dengan hidupku, kan? Chen Xiaowu bertanya tanpa ekspresi. Nona, ini perintah Tuan Chen, dan saya hanya mengikuti perintah. Jiang Biao berkata tanpa daya. Akhir bab ini. Bab 1616.
Bab 1616 di ambang penembakan. Setelah Chen Xiaowu mendengar kata-kata Jiang Biao, ekspresi wajahnya tampak sedikit putus asa. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Wenzuo benar-benar berencana untuk menyerah pada dirinya sendiri. Nona, saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Bagaimanapun, saya juga mengikuti perintah, dan apa yang diambil orang ini sangatlah penting. Jika orang ini dibiarkan hidup, maka semua orang di keluarga Chen mungkin dalam bahaya. Jadi Tuan Chen, saya harus membuat pilihan seperti itu, mengorbankan Anda untuk melindungi seluruh keluarga Chen. Jiang Biao memandang Chen Xiaowu dan terus menjelaskan. Korbankan aku untuk menyelamatkan seluruh keluarga Chen. Setelah mendengar kata-kata Jiang Biao, Chen Xiaowu tidak bisa menahan senyum kecut, ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya, dia tidak tahu harus berkata apa. Awalnya, Chen Xiaowu ingin berurusan dengan Chen Tianyi dan Chen Wenzuo. Dia masih memiliki tekanan psikologis. Bagaimanapun, Chen Tianyi juga putra ayahnya, dan Chen Wenzuo telah memperlakukannya dengan baik selama bertahun-tahun. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Jiang Biao, hatinya menjadi lebih bertekad, karena dia merasa Chen Wenzuo tidak memiliki perasaan sama sekali padanya. Chen Wenzuo hanya menganggap dirinya sebagai alat, dan hidup dan mati bergantung padanya. Di mata Chen Wenzuo, itu juga tidak terlalu penting. Begitulah cara Chen Wenzuo meninggalkan ibunya saat itu. Namun kini hal yang sama terjadi lagi padanya. Jika situasinya sama, jika Chen Xiaowu digantikan oleh Chen Tianyi, Chen Xiaowu merasa Chen Wenzuo pasti tidak akan menyerahkan putranya. Saat ini, Chen Xiaowu sudah mengambil keputusan, jika dia bisa bertahan hari ini, maka dia harus menyingkirkan Chen Tianyi, Chen Wenzuo dan yang lainnya untuk membalaskan dendam ibunya. Xie Zi dan He Gaohua, ayo kita lakukan. Jiang Biao tidak ingin berbicara omong kosong lagi, jadi dia berteriak tanpa ekspresi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Xie Zi dan He Gaohua berjalan menuju posisi Fendi Zanders. Sekarang Chen Wenzuo telah menyerah pada Chen Xiaowu, mereka berdua tidak perlu khawatir saat ini. Mereka bisa membunuh Fendi Zanders dengan cara tercepat dan termudah. Adapun apakah Fendi Zanders akan membunuh Chen Xiaowu, itu tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Melihat Xie Zi dan He Gaohua perlahan mendekatinya, Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya, karena dia tahu bahwa dia masih meremehkan Chen Wenzuo. Orang-orang seperti Chen Wenzuo sungguh tidak manusiawi, dan mereka bahkan tidak peduli dengan putri mereka sendiri. Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu tanpa daya, saat ini Chen Xiaowu tidak berguna bagi Fendi Zanders. Dalam keadaan normal, para penculik pasti akan membunuh Chen Xiaowu secara langsung. Namun Fendi Zanders tidak memilih untuk menyerang Chen Xiaowu, karena Chen Xiaowu tidak memiliki keluhan dengan Fendi Zanders, dan dia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Fendi Zanders perlahan melepaskan Chen Xiaowu, dan kemudian berbisik kepada Chen Xiaowu, pergilah, kamu tidak berguna sekarang. Kamu tidak akan membunuhku. Chen Xiaowu membeku sesaat, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Kenapa aku harus membunuhmu? Kami berdua tidak punya keluhan apapun. Fendi Zanders langsung menggelengkan kepalanya. Namun setelah Chen Xiaowu ragu-ragu sejenak, dia berinisiatif untuk memeluk Fendi Zanders. Setelah Jiang Biao melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak. Dia tidak mengerti mengapa Chen Xiaowu berinisiatif memeluk Fendi Zanders. Namun kemudian Jiang Biao merasa bahwa Chen Xiaowu harus berterima kasih kepada Fendi Zanders karena telah melepaskannya. Setelah Fendi Zanders dipeluk oleh Chen Xiaowu, dia juga merasa ragu. Jika kamu bisa pergi hidup-hidup, kuharap kamu bisa membantuku menjaga rahasianya, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Xiaowu berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dia dan Fendi Zanders. Aku akan melepaskanmu, tapi kamu masih ingin membalas dendam padaku. Fendi Zanders tersenyum tak berdaya. Itu dua hal yang berbeda. Chen Xiaowu menjawab dengan ringan, lalu melepaskan Fendi Zanders, berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Setelah beberapa saat, Chen Xiaowu berjalan di belakang Jiang Biao dan yang lainnya, tetapi Chen Xiaowu sepertinya tidak berniat untuk pergi. Dia ingin melihat apakah Fendi Zanders bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Tapi Fendi Zanders menatap Xie Zi dan He Gaohua tanpa ekspresi. Pertempuran hampir pecah. Kamu masih anak yang bijaksana. Karena kamu melepaskan Nona Chen, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Selama kamu tertangkap tanpa perlawanan dan dengan patuh menyerahkan barang-barang yang kamu curi, maka aku bisa menyelamatkanmu dari penderitaan. Tanda seru petik 2. Jiang Biao tidak menyangka Fendi Zanders akan melepaskan Chen Xiaowu, jadi dia masih sangat mengagumi Fendi Zanders di dalam hatinya, dan dia berinisiatif untuk membuka mulutnya dan meneriaki Fendi Zanders. Apakah kamu begitu yakin bisa membunuhku hari ini? Fendi Zanders memandang Jiang Biao dan mencibir. Jika kamu tidak makan roti panggang dan makan anggur yang enak, maka aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku hari ini. Xie Zi berteriak, lalu bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders hanya menghadapi mereka berdua, dengan bantuan Nakipil, Fendi Zanders dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Tapi tak berdaya, masalah terbesar sekarang adalah Jiang Biao, karena Jiang Biao adalah prajurit peringkat Suan asli, dan kekuatannya mungkin lebih tinggi dari Qin Lan, jadi jika Fendi Zanders ingin menghadapi ketiga orang ini, itu tidak akan mudah.
Selain itu, Fendi Zanders tidak mungkin mengambil gambar di tempat ini sekarang. Begitu ada tembakan, polisi pasti akan bergegas untuk pertama kalinya. Pada saat itu, segalanya akan menjadi lebih menyusahkan. Xie Zi mengedarkan nafas di tubuhnya, lalu mengeluarkan raungan marah, dan langsung bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Teknik tinju Xie Zi sangat biasa, namun kekuatannya sangat mencengangkan. Di bawah berkah nafas, sepertinya bola meriam meledak dengan kejam ke arah posisi Fendi Zanders. Dalam keadaan seperti itu, Fendi Zanders tidak berani gegabah, dan langsung melemparkan pil naki ke dalam mulutnya. Setelah meminum pil naki, Fendi Zanders merasakan kekuatan yang sangat kuat mulai melonjak di tubuhnya. Saat ini, Xie Zi hanya berjarak kurang dari 5 meter dari posisi Fendi Zanders, dan Fendi Zanders berdiri di sana tak bergerak, seolah-olah dia tidak berniat menghindarinya sama sekali. Melihat Fendi Zanders tidak mengelak, Xie Zi terlihat sedikit bangga, karena dia sangat percaya diri dengan pukulannya, dan dia merasa jika dia benar-benar bisa memukul Fendi Zanders pasti tidak akan bisa menghentikan pukulannya. Tinju. Ledakan. Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba meninju posisi Xie Zi. Tinju Xie Zi dan tinju Fendi Zanders bertabrakan dengan keras, menimbulkan suara yang keras. Namun yang tidak disangka Jiang Biao dan yang lainnya adalah setelah tinju Xie Zi bertabrakan dengan tinju Fendi Zanders berdiri tak bergerak di tempat, sementara tubuh Xie Zi terbang terbalik. Tubuh Xie Zi terbang terbalik hampir 5 meter di udara, lalu menghantam tanah dengan keras.